Pembahasan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia wirausaha dan bisnis, yaitu mengenai predatory pricing. Apa itu predatory pricing? Mengapa hal ini bisa menjadi masalah besar dalam persaingan bisnis? Dan bagaimana dampaknya terhadap konsumen dan pasar? Bayangkan, sebuah pasar di mana hanya ada beberapa pemain besar. Jika salah satu dari mereka mulai menjual produknya dengan harga yang sangat rendah, pesaing kecil mungkin tidak mampu bertahan dan akhirnya gulung tikar. Setelah pesaing hilang, perusahaan tersebut bisa menaikkan harga kembali, seringkali lebih tinggi dari sebelumnya, karena sudah tidak ada lagi persaingan. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana predatory pricing dilakukan, contoh-contoh nyata dari dunia bisnis, dan regulasi apa saja yang ada untuk mencegah praktik ini. Oke, mari kita mulai dengan definisi dasar dari predatory pricing dan mengapa ini dianggap sebagai ancaman serius dalam ekonomi pasar bebas. Predatory pricing dapat dikatakan sebuah praktik bisnis ilegal di mana harga suatu produk ditetapkan sangat rendah dengan tujuan mengeliminasi pesaing dan menciptakan monopoli. Dalam skema predatory pricing, harga ditetapkan tidak realistis, cukup rendah untuk menghilangkan kompetitor dan menciptakan monopoli. Meskipun konsumen mungkin mendapatkan manfaat dari harga yang lebih rendah dalam jangka pendek, pada akhirnya mereka akan dirugikan karena pilihan konsumen berkurang, dan perusahaan yang melakukan praktik ini dapat meningkatkan harga setelah menghilangkan pesaing. Biasanya, predatory pricing memiliki tujuan untuk menciptakan monopoli dengan mengeliminasi pesaing melalui penurunan harga yang tidak realistis rendah, sehingga memiliki dampak jangka pendek, yaitu konsumen mendapatkan manfaat harga lebih rendah, tetapi semua perusahaan dalam industri mengalami penurunan profitabilitas karena persaingan harga yang ketat. Dan akhirnya menjadi dampak jangka panjang, yaitu setelah pesaing dieliminasi, perusahaan yang bertahan dapat meningkatkan harga dan memulihkan keuntungan yang hilang. Namun, seringkali predatory pricing ini dianggap legal dan anti-kompetitif di banyak negara. Biasanya, pelaku dapat berargumen bahwa penurunan harga adalah praktik bisnis normal dalam pasar yang kompetitif. Di sini kita tidak membahas lengkap siapa itu Philip Arida dan Donald Turner. Namun, mereka mengembangkan tes berbasis biaya jangka pendek yang dikenal dengan aturan Arida-Turner. Aturan ini dirancang untuk membantu menentukan kapan penetapan harga dapat dianggap sebagai predatory pricing. Ini merupakan langkah penting dalam hukum persaingan usaha karena memberikan kerangka kerja untuk menilai praktik penetapan harga dan dampaknya terhadap persaingan pasar. Menurut Arida-Turner test, ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membuktikan adanya predatory pricing. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, struktur pasar. Ada indikasi bahwa perusahaan dapat mengembalikan kerugian yang diderita selama periode harga rendah. Harga di bawah biaya. Harga yang ditetapkan harus di bawah biaya yang relevan. Biasanya, biaya yang digunakan adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost.
Meskipun banyak pengadilan mengadopsi tes Arida Turner, para ekonom seringkali mengkritiknya. Beberapa masalah termasuk fokus eksklusif pada strategi jangka pendek dan ketidakcukupan dalam mempertimbangkan biaya tetap. Jadi, dapat disimpulkan, Arida Turner Test membantu mengidentifikasi kasus predatory pricing dengan memeriksa struktur pasar dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Aturan Arida Turner memiliki dampak signifikan dalam hukum persaingan usaha, terutama dalam kasus penetapan predatory pricing. UMKM seringkali menjadi korban dari praktik predatory pricing ini. Maka dari itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat hukum dan regulasi yang melindungi UMKM dari praktik predatory pricing. Ini termasuk mengenakan sanksi yang tegas pada perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik. UMKM juga perlu mendapatkan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan bisnis. Ini akan membantu mereka meningkatkan daya saing mereka dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang strategi bisnis dan pemasaran, UMKM dapat lebih efektif menghadapi tekanan dari perusahaan besar yang menerapkan predatory pricing. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan dukungan finansial yang lebih besar kepada UMKM. Ini bisa berupa bantuan modal, pinjaman dengan suku bunga rendah, atau investasi langsung dalam UKM. Dengan dukungan finansial yang memadai, UMKM dapat lebih mudah bertahan dan beradaptasi dengan perubahan. UMKM dapat saling berkolaborasi dan membentuk jaringan dengan UMKM lainnya. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, UMKM dapat mengatasi tantangan bersama-sama. Selain itu, kolaborasi dengan pemasok lokal dan mitra bisnis juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar yang menerapkan predatory pricing. UMKM dapat fokus pada inovasi produk dan layanan. Dengan menawarkan sesuatu yang unik dan berkualitas, UMKM dapat membangun basis pelanggan yang setia dan mengurangi dampak dari predatory pricing. UMKM harus juga dapat memanfaatkan teknologi digital dengan berbagai cara untuk menghadapi tantangan predatory pricing. Namun, pemerintah Indonesia harus mengambil beberapa langkah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan UMKM di era digital. Ingatlah bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, dan melindungi mereka dari praktik predatory pricing adalah langkah yang krusial untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.